Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa kelas 10, khususnya kelas 10 RPL. Kita memasuki pertemuan meneruskan yang kemarin. Kalau kemarin kita membicarakan tentang perbandingan trigonometri pada sudut di kuadran ke-1 dan 2. Sekarang kita akan belajar trigonometri pada kuadran ketiga. Kalau kuadran ketiga, kalau kita pecah ini kan sambungannya ke atas, ini yang ke samping sana. Berarti yang ketiga itu ada di bawah yang di sebelah kiri. Sebelah kiri di sini. Pada sumbu simetri. Nah, kita tahu kalau yang namanya koordinat kartesius, yang ini kan namanya sumbu X, terus yang ini yang tegak ini adalah sumbu Y. Dimana kalau kuadran ketiga di sini nilai X-nya adalah negatif. Berarti kalau nilai X-nya negatif, X itu mewakili nilai cos. Berarti nilai X-nya negatif, berarti cos-nya negatif. Kemudian yang tegak di sini, ini kan kalau dimasukkan angka, dia juga bernilai negatif. Nah, kalau yang nilai negatif ini yang di sini, itu berarti dia mewakili sin. Berarti sinnya juga negatif. Kemudian tangan itu diperoleh dari Y per X. Y-nya negatif, X-nya negatif. Negatif dibagi negatif hasilnya adalah positif, betul sekali. Nah, terus di kuadran ketiga ini, kalau kita lihat dari kuadran pertama kan di sini kemarin, sini sampai sini 90. Kemudian kuadran 2 itu di 90 sampai 180. Berarti di kuadran ketiga itu di 180 sampai 270. Nih, 180 sampai 270. Nah, karena di kuadran ketiga itu nilainya lebih dari 180, maka nanti kita menggunakan pertolongan yang 180 plus alfa. Oke, terus di sini keterangan dari yang tadi, kuadran 3 adalah 180 sampai 270, maka mencari nilai trigonometrinya bisa dengan cara seperti ini. Sin 180 plus alfa. Berarti nilai sinnya negatif, di depannya dikasih min sin. Kemudian cos itu nilai cosnya negatif, berarti kita kasih nilai min cos alfa. Kemudian tangannya bernilai positif, maka tangannya tetap positif. Oke, kita jalan ke contoh. Oke, kita lihat pada contoh yang sin 225, ini ada tentukan nilai trigonometri berikut. Bisa kalian baca, kemudian penyelesaiannya akan ditentukan nilai trigonometri. Yang pertama sin 225. Nah, 225 itu jelas ada di kuadran ketiga karena nilainya lebih dari 180 derajat. Kemudian pada aturan di kuadran ketiga kita menggunakan sin 185 plus alfa, di mana nanti hasilnya adalah min sin alfa. Nah, ini berarti sin 225 itu adalah sin 180 plus 45. Ibu dapat 45 itu dari mana? Jadi logikanya adalah seperti ini. 225 itu didapat dari 180 ditambah berapa? Kalau kalian masih bingung, tinggal cari selisihnya atau pengurangannya. Dari yang besar, 225 dikurangi 180. Oh, ternyata hasilnya adalah 45. Nah, ini min sin 45, berarti min sin alfa, berarti di sini munculnya menjadi negatif sin 45. Sedangkan negatif sin 45 itu nilainya adalah negatif setengah akar 2. Kemudian untuk yang B, cos 240 derajat. Oke, dia ada di kuadran ketiga karena nilainya lebih dari 180. Kemudian cos di kuadran ketiga bernilai negatif. Nah, jadi cos 240 itu didapat menjadi cos 180 plus 60. Ingat, 60 itu dari 240 dikurangi 180. Tinggal yang besar kurangi yang kecil. Kemudian dia menjadi negatif cos alfa. Alfanya adalah 60, berarti min cos 60. Cos 60 nilainya setengah. Oh ya, ini Bu, ini dapat min setengah akar 2 dan setengah dari mana? Dari yang sudah kalian pelajari pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga, yaitu tentang sudut-sudut istimewa. Silahkan dibuka lagi pada pertemuan ketiga atau materinya bisa kalian catat terlebih dahulu. Terus, tan 210. Tan 210 ini juga ada di kuadran ketiga ya.
Jadi tan 210 ini berubah menjadi tan alfa saja karena kuadran ketiga nilai tannya berupa positif. Tan 210 ini diperoleh menjadi tan 180 ditambah dengan 30. 30 didapat dari 210 dikurangi 180. Berarti nilainya adalah tan 30 derajat. Tan 30 derajat sendiri itu dari hasilnya adalah sepertiga akar 3. Kemudian kosek 240. Ingat, ini ada pesannya. Selalu diingat bahwa kosek alfa itu kebalikan dari sin alfa. Jadi kosek 240 itu kebalikan dari sin 240. Jadi langkah awal kita mencari nilai sin 240 terlebih dahulu. Nah, sin 240 ini itu dari 180 ditambah 60. Tadi 60 diperoleh dari mana? 240 dikurangi 180. Berarti sin pada kuadran ketiga nilainya adalah negatif. Berarti negatif sin 60. Sin 60 berarti negatif setengah akar 3. Nah, kosek adalah kebalikannya. Kebalikannya berarti yang pembilang jadi penyebut, yang penyebut jadi pembilang. Nah, akar 3 ini letaknya ada di atas, dia diletakkan di bawah. 2 di bawah diletakkan di atas. Berarti dia menjadi 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah. 2 dikali akar 3 berarti jadi 2 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar kembar kali akar kembar, maka akarnya hilang. Berarti akar 3 kali akar 3 itu menjadi 3. Berarti nilainya adalah negatif 2 per 3 akar 3. Nah, itu yang nomor 1. Kita sekarang jalan pada soal nomor 2. Akan dihitung nilai berikut. Sin 240 dikurangi cos 210 dikurangi tangan 135. Oke, langkah kita nyari satu-satu nilai sin 240, nyari nilai cos 210, dan nyari nilai tan 135. Nah, sin 240 ini tadi ya kuadran 3, ini karena lebih dari 180, berarti sin 180 ditambah 60. 60 dari 240 kurangi 180. Ingat karena dia min, berarti min sin 60. Min sin 60 nilainya adalah min setengah akar 3. Oke, kemudian cos 210 berarti cos 180 plus 30. Kuadran ketiga ya, karena lebih dari 180. Mencari alfanya ini berarti dari 210 dikurangi 180. Jadi hasilnya 30. Kemudian untuk kuadran 3 cosnya negatif. Berarti kita tulis negatif cos 30. Negatif cos 30 hasilnya adalah min setengah akar 3. Kemudian tangan 135 berarti 180 kurangi 45. Kuadran kedua maaf, tannya 135 itu kuadran kedua kurang dari 180. Berarti nyari 45 itu diperolehnya dari 180 dikurangi 135. Nah, tan di kuadran kedua hasilnya adalah negatif. Jadi negatif tan 45. Ya, ini kalian bisa lihat pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan yang keempat, yaitu tentang kuadran kedua. Nah, terus habis itu kita masuk ke kuadran ke ini hasilnya ya. Sin 240 tinggal dimasukkan min setengah akar 3 dikurangi cos 210 min setengah akar 3 dikurangi tan 135 itu negatif 1. Nah, di mana ini negatif bertemu negatif berarti jadi plus, ini negatif bertemu negatif berarti jadi plus. Karena ini sama, ini coret-coret, berarti muncul angka 1. Kemudian yang B, sin 225 kali cos 45 ditambah cos 225 dikali sin 45. Langkah pertama kita mencari nilai sin 225 dan cos 225. Karena dua-duanya kuadran 3, maka kita menggunakan bantuan 180 plus. Nah, ini diperoleh 45 itu dari 225 kurangi 180. Hasilnya adalah 45. Nah, sin dan cos pada kuadran 3 nilainya adalah negatif. Berarti hasilnya adalah min setengah akar 2. Ini juga min setengah akar 2 ya, bukan akar 5 ya di sini. Kemudian tinggal kita masukkan pada hasil perkaliannya. Di sini min setengah akar 2 kali min setengah akar 2 ya, atas kali atas, bawah kali bawah. Min 1 kali 1
per 2 kali 2, berarti munculnya 1/4. Akar 2 kali akar 2 berarti jadinya adalah 2. 1 kali 1, 1, 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. Kemudian ini atas kali atas, 2/4, atas kali atas, ini bawah kali bawah, dari 2/4. Kemudian dijumlah, ingat kalau dijumlah, yang dijumlah adalah hanya pembilangnya saja. Berarti min 2 ditambah min 2 hasilnya adalah 4. Min 4/4 itu hasilnya adalah -1. Oke, sekian untuk pertemuan kita pada hari Rabu ini. Sampai ketemu lagi di hari Kamis. Sekian dari Bu Nastiti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.